Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Rizkika dengan NIM 230031147 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dan teknik supervisi pendidikan dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Yang pertama yaitu ada pengertian proses supervisi pendidikan. Proses supervisi pendidikan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Proses ini dilakukan dengan memberikan bantuan dan bimbingan kepada tenaga kependidikan seperti guru, staf tata usaha, atau pustakawan. Secara umum, proses pelaksanaan supervisi dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi adalah yang pertama yaitu mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi, atau rapat. Yang kedua yaitu mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Yang ketiga yaitu mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Yang kedua yaitu ada pelaksanaan. Pelaksanaan adalah kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik agar dapat melaksanakan dengan efektif. Pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan ada follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Yang ketiga yaitu ada evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditunjukkan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Selanjutnya hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Evaluasi berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan dan tujuan supervisi dirumuskan sesuai dengan corak dan tujuan sekolah. Adapun prosedur pelaksanaan supervisi menempuh 3 tahap, yaitu yang pertama pertemuan pendahuluan, yang kedua yaitu observasi pendidik yang sedang mengajar, dan yang terakhir yaitu pertemuan balikan. Yang keempat yaitu ada tindak lanjut. Adapun bentuk tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan melalui kegiatan yaitu yang pertama pembinaan. Pembinaan ini terbagi menjadi 2, yaitu pembinaan langsung dan tidak langsung. Yaitu yang pertama ada pembinaan langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Pembinaan dengan pendekatan langsung berarti supervisor memberikan arahan langsung. Dengan demikian, pengaruh supervisor lebih dominan kegiatan pembinaan berlangsung yang dilakukan setelah kepala sekolah selesai melakukan observasi pembelajaran adalah pertemuan pasca observasi. Pada pertemuan ini, kepala sekolah memberikan untuk membantu mengembangkan perilaku melaksanakan proses pembelajaran. Pada kegiatan ini, kepala sekolah dapat melakukan 5 langkah pembinaan kemampuan guru, yaitu yang pertama menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis, yang kedua analisis kebutuhan, yang ketiga mengembangkan strategi dan media, yang keempat yaitu menilai, dan yang terakhir yaitu ada revisi. Yang kedua ada pembinaan tidak langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Suhertian menyatakan bahwa perilaku supervisor dalam pendekatan tidak langsung adalah mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah.
Beberapa jenis komponen yang dapat dipilih kepala sekolah dalam pembinaan guru untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah yaitu yang pertama, menggunakan buku atau petunjuk bagi guru dan bahan pembantu guru lainnya secara efektif. Yang kedua yaitu menggunakan buku teks secara efektif. Yang ketiga menggunakan praktek pembelajaran yang efektif yang dapat mereka pelajari selama pembimbingan teknis. Yang keempat yaitu mengembangkan teknik pembelajaran yang telah mereka miliki. Yang kelima yaitu menggunakan metodologi yang luas atau fleksibel. Yang keenam yaitu merespon kebutuhan dan kemampuan individual peserta didik. Yang selanjutnya itu menggunakan lingkungan sekitar sebagai alat bantu pembelajaran. Yang selanjutnya mengelompokkan peserta didik secara lebih efektif. Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi peserta didik dengan lebih akurat atau teliti atau secara seksama. Dan yang terakhir yaitu bekerja sama, berkolaborasi dengan guru lain agar lebih berhasil. Pengawasan proses pembelajaran yang melibatkan pemantauan dan supervisi. Berdasarkan peraturan tersebut, kegiatan tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan kepala sekolah dengan memberikan contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Kepala sekolah dapat memilih alternatif kegiatan tindak lanjut tersebut di atas sesuai dengan analisis hasil supervisi akademik terhadap komponen-komponen yang ada. Yang kedua yaitu ada teknik-teknik supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan yang telah dibahas sebelumnya merupakan konsep yang dapat dikonkretkan apabila dilaksanakan teknik-teknik supervisi sebagai berikut ini. Dalam situasi sekarang ini, mungkin tidak semua teknik supervisi yang dibeberkan di bawah ini dapat dilaksanakan oleh supervisor. Akan tetapi, sebagian bahan bacaan perlu disodorkan sebagai dapat dipilih oleh masing-masing supervisor untuk dapat digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Model pendekatan dalam supervisi pendidikan seperti telah dijelaskan sebelumnya, yaitu pendekatan berdasarkan atas banyaknya guru yang diimbangi dengan dibedakan atas yang pertama teknik supervisi yang bersifat individual dan teknik supervisi yang bersifat kelompok. Yang pertama yaitu ada teknik supervisi yang bersifat individual atau individual teknik. Teknik supervisi yang bersifat individual dipergunakan apabila orang yang disupervisi dihadapi secara perorangan, biasanya dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai masalah khusus dan bersifat pribadi. Teknik supervisi yang bersifat individu ini dapat dijelaskan atas beberapa macam, yaitu yang pertama yaitu ada kunjungan kelas atau classroom visitation, yaitu untuk mengetahui lebih dekat atau nyata tentang belajar mengajar guru di kelas. Seorang kepala sekolah biasanya mengadakan kunjungan pada setiap kelas di mana guru-guru sedang mengajar. Tujuannya yaitu untuk menolong guru-guru memecahkan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dan mempelajari sifat dan kualitas cara belajar anak dan bagaimana guru membimbing murid-muridnya. Tujuan yang lainnya yaitu adalah untuk memperoleh data atau informasi tentang situasi belajar mengajar yang berfungsi membantu pertumbuhan profesional guru. Yang kedua yaitu ada observasi kelas atau classroom observation, yaitu observasi kelas biasanya dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan cara observasi langsung, yaitu supervisor mengobservasi langsung guru yang mengajar di kelas. Ini berarti supervisor harus berada sama-sama dengan guru di dalam kelas. Observasi dapat pula dilakukan dengan cara tak langsung, yaitu supervisor dibatasi oleh ruang kaca di mana guru dan murid-muridnya tidak mengetahuinya atau dengan alat seperti kamera yang dapat dipantau dari jarak jauh. Tujuan observasi ini adalah untuk mendapatkan data semaksimal mungkin sehingga dengan data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat dicarikan solusi yang paling tepat. Bagi guru-guru, hasil analisis ini akan dapat membantu untuk merubah cara-cara mengajarnya ke arah yang lebih baik. Sedangkan bagi murid-murid sudah tertentu dapat menjamin timbulnya pengaruh positif terhadap kemampuan
kemajuan belajarnya. Yang ketiga yaitu ada percakapan pribadi atau individual conference, yaitu dijelaskan oleh Adam dan Dicky bahwa salah satu alat yang penting dalam supervisi adalah individual conference, yaitu supervisor dan guru dapat bekerja secara individual memecahkan problem-problem pribadi yang menghubungkan dengan jabatan mengajar atau personal and professional problems. Yang keempat yaitu menghilangkan dan menghindari segala prasangka atau keraguan-keraguan guru dalam berbagai masalah belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu ada saling mengunjungi atau intervisitation, yaitu yang dimaksud dengan intervisitation ini adalah ia saling mengunjungi antara rekan guru yang satu dengan rekan guru yang lain sedang mengajar untuk saling memberi dan menimba pengalaman di antara sesama rekan guru di sekolah atau sekolah yang sama maupun pada sekolah yang berbeda. Yang kedua yaitu ada teknik-teknik supervisi yang bersifat kelompok atau grup teknik. Teknik supervisi dalam bentuk kelompok adalah teknik supervisi yang digunakan bersama-sama antara supervisor dan guru-guru dalam jumlah yang banyak, tetapi mempunyai masalah supervisi ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu pertemuan orientasi bagi guru baru atau orientation meeting for new teacher, yaitu pertemuan orientasi adalah salah satu bentuk pertemuan yang bertujuan mengantar guru-guru, terutama guru-guru untuk memasuki suasana kerja yang baru. Yang kedua yaitu ada rapat guru. Rapat guru adalah merupakan salah satu teknik supervisi untuk memperbaiki situasi belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga yaitu diskusi sebagai proses kelompok. Diskusi adalah merupakan salah satu teknik supervisi yang dilakukan melalui pertukaran pendapat tentang sesuatu masalah untuk mengembangkan keterampilan para guru dalam mengatasi kesulitan yang mereka hadapi bersama. Melalui diskusi kelompok, guru-guru merasa turut bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam kelompoknya. Adanya interaksi antara guru serta kontrol yang teliti dan mantap dalam mengemukakan pendapat mereka masing-masing. Dengan diskusi ini pula, guru-guru dapat memperoleh informasi dan banyak pengalaman dari peserta diskusi yang besar manfaatnya untuk pengembangan profesinya. Yang keempat ada studi kelompok antar guru. Kelompok guru atau bidang studi yang mengajarkan mata pelajaran yang sejenis dapat mengadakan studi bersama untuk mempelajari dan membahas atau mendalami bahan pelajaran yang mereka ajarkan. Perencanaan studi ini harus dipersiapkan secara matang, terperinci mengenai berbagai masalah yang akan dibicarakan, garis-garis besar materi pembahasan, sehingga studi ini lebih lancar dan tepat pada sasaran yang mereka inginkan bersama. Yang selanjutnya itu ada tukar-menukar pengalaman atau sharing of experience, yaitu asumsi yang melatar belakangi teknik ini ialah bahwa guru-guru pada umumnya adalah orang yang berpengalaman dalam bidangnya masing-masing, sehingga memungkinkan diadakan tukar-menukar pengalaman di antara mereka, saling memberi dan menerima dan saling belajar di antara mereka untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru yang bermanfaat dalam tugas mereka. Yang selanjutnya itu lokakarya atau workshop. Workshop ditafsirkan oleh orang sebagai suatu tempat kerja di mana orang menggunakan macam-macam alat untuk kegiatan belajar kelompok. Selanjutnya ada teknik langsung. Adalah seorang supervisi secara pribadi dan langsung berhadapan dengan orang disupervisi, baik secara individual maupun secara kelompok. Contohnya yaitu kunjungan kelas atau classroom visitation. Yang kedua yaitu observasi kelas atau classroom observation. Yang selanjutnya itu pertemuan atau rapat atau yang biasa disebut meeting. Yang selanjutnya ada diskusi kelompok atau group discussion. Yang terakhir yaitu ada teknik tidak langsung. Adalah seorang supervisor tidak secara langsung menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang yang disupervisi,
tetapi mempergunakan berbagai alat atau media komunikasi, contohnya melalui radio, televisi, surat, papan pengumuman. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.